Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Me Arwanti Saragi, NIM 0704203025 dari jurusan Biologi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul kalimat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kalimat. Kalimat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pengertian kalimat, pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat-syarat kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Untuk itu, dalam menulis kalimat yang baik, harus mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga menghasilkan kalimat yang efektif. Kalimat dapat berwujud lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final, sedangkan dalam wujud tertulis, kalimat diawali oleh huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Ada 3 menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Keraf dalam Hikmat, kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua itu ada menurut Finoza dalam Hikmat, kalimat adalah bagian ujaran atau tertulis yang mempunyai struktur minimal subjek, predikat, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna bernada berita, tanya, atau perintah. Sedangkan menurut Rini, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. 6 unsur kalimat. Yang pertama itu ada pola kalimat. Pola kalimat sesungguhnya dapat dikembalikan dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang mengembangkannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Berikut kalimat yang berpola subjek dan predikat. Ada beberapa contoh. Yang pertama, mereka sedang berenang. Merekanya itu subjek, sedang berenangnya itu predikat. Itu termaksud kata kerja. Yang kedua itu ada ayahnya guru SMA. Ayahnya itu subjek, guru SMA-nya itu predikat. Itu termaksud dengan kata benda. Yang ketiga itu ada gambar itu bagus. Gambar itu subjek, bagus itu predikat. Itu termaksud dengan kata sifat. Yang keempat itu ada peserta penataran ini 40 orang. Peserta penataran ini subjek, 40 orang itu predikat. Itu termaksud kata bilangan. Itu ada subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Ada contoh dari subjek. Yang pertama itu contohnya, ibuku suka menjahit. Ibuku berarti subjek. Yang kedua, kursi dosen bagus. Kursi dosen berarti subjek. Yang ketiga, yang memakai kebaya itu dosen saya. Yang memakai kebaya itu berarti subjek. Yang keempat, berlari-lari kecil
sangat bagus untuk badan. Yang berlari-lari kecil itu adalah subjek. Predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberi tahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Ada contoh dari predikat. Yang pertama itu contohnya kuda berlari. Berarti berlarinya itu predikat. Yang kedua, perempuan cantik sekali. Cantik sekalinya itu berarti predikat. Yang ketiga, Jakarta dalam keadaan kondusif. Dalam keadaan kondusifnya itu predikat. Yang keempat, ada Rini murid baru. Berarti murid barunya itu predikat. Yang kelima, ada rumah Pak Gubernur 3. Berarti yang 3 itu adalah predikat. Ada objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek. Biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga klausa. Ada 2 contohnya. Yang pertama itu dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. 5, ada pelengkap. Pelengkap itu merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada hakim membaca vonis hukuman. Hakimnya itu subjek, membacakan predikat, vonis hukumannya itu objek. Yang kedua, Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesianya itu subjek, berlandaskannya itu predikat, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu pelengkap. Keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada mahasiswa mengikuti ujian akhir semester sore itu. Sore itu menunjukkan keterangan. Yang kedua ada mahasiswa sore itu mengikuti ujian akhir semester. Sama, sore itu termasuk dengan keterangan. Yang ketiga, sore itu mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Sore itu menunjukkan keterangan. Pola kalimat dasar berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya. Ada 6 tipe kalimat yang dapat dijadikan model pola kalimat dasar bahasa Indonesia. Ke-6 tipe kalimat tersebut menurut Spinoza dalam hikmat sebagai berikut. Yang pertama, ada kalimat dasar tipe SP. Kalimat dasar bertipe SP, predikatnya biasanya diisi oleh verba atau frasa verba. Contohnya yang A, Nurul tertawa. Nurulnya itu sebagai subjek, tertawanya itu predikat. Yang B, Nurul mahasiswa bahasa Indonesia tertawa bahagia. Nurul mahasiswa bahasa Indonesianya itu subjek, tertawa bahagianya itu predikat. Yang C, para korban banjir itu terlantar. Para korban banjir itu subjek, terlantarnya itu predikat. Kedua, kalimat dasar tipe SPO. Biasanya pada kalimat dasar bertipe SPO, predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan 2 unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Contohnya itu yang A,
PSSI mengalahkan tuan rumah Malaysia. PSSI-nya itu subjek, mengalahkannya itu predikat, tuan rumah Malaysia-nya itu objek. Yang B, KPK menangkap para koruptor. KPK-nya itu subjek, menangkapnya itu predikat, para koruptornya itu objek. Yang C, Indonesia telah mengikuti aturan PBB. Indonesia-nya itu subjek, telah mengikutinya itu predikat, aturan PBB-nya itu objek. Ketiga, kalimat dasar tipe SP pelengkap. Tipe kalimat ini sama seperti tipe kalimat SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya, yang A, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Banyak orangnya itu subjek, menjadinya itu B, anggota DPR-nya itu pelengkap. Yang B, keputusan rektor sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Keputusan rektornya itu subjek, sudah sesuainya itu predikat, dengan aturan yang berlakunya itu pelengkap. Yang C, tanjidor merupakan alat kesenian asli Betawi. Tanjidornya itu subjek, merupakannya itu predikat, kesenian asli Betawinya itu pelengkap. 4. Kalimat dasar tipe SP keterangan sama dengan kalimat dasar tipe SP pelengkap predikat. Pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Contohnya itu yang A, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Bencana itu subjek, terjadinya itu predikat, 5 tahun yang lalunya itu keterangan. Yang B, wanita itu lulus dengan nilai yang memuaskan. Wanita itu subjek, lulusnya itu predikat, dengan nilai yang memuaskannya itu keterangan. Yang C, Syarif adalah dosen bahasa Indonesia. Syarifnya itu subjek, dosennya itu predikat, bahasa Indonesianya itu keterangan. Kelima, kalimat dasar tipe SPO pelengkap. Pada kalimat dasar tipe SPO pelengkap ini menuntut 3 pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap, untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya itu yang A, Gubernur DKI memerintahkan bawahannya untuk bekerja. Gubernur DKI-nya itu subjek, memerintahkannya itu predikat, bawahannya itu objek, untuk bekerja itu pelengkap. Yang B, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tutinya itu subjek, membelikannya itu predikat, adiknya objek, buku barunya pelengkap. Yang C, polisi menangkap pelaku pencurian mobil. Polisinya itu subjek, menangkap itu predikat, pelakunya itu objek, pencurian mobilnya itu pelengkap. Ada kalimat dasar tipe SPO keterangan sama dengan kalimat dasar tipe SPO pelengkap. Kalimat dasar tipe SPO keterangan membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya itu ada Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Pak Ade-nya subjek, membimbingnya predikat, mahasiswanya objek, di kampusnya keterangan. Yang B, BNN memeriksa tersangka secara mendetail. BNN-nya itu subjek, memeriksanya itu predikat, tersangkanya objek, secara mendetailnya itu keterangan. Yang C, pemerintah merancang Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Pemerintahnya itu subjek, merancangnya itu predikat,
Undang-Undang Pendidikannya itu objek, tahun 2003-nya itu keterangan. Yang C, jenis kalimat. Kalimat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk dapat dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya itu Bayu pergi, dia minum, adik bermain. Ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk setara terdapat konjungsi atau kata hubung yang biasanya terdiri dari dan, baik, maupun, tetapi, sedangkan, atau, dan lalu. Ada contohnya. Yang A, para pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Yang B, guru tersebut menerangkan pelajaran sedangkan murid memperhatikannya dengan seksama. Pada contoh kalimat A di atas merupakan kalimat majemuk setara, sedangkan kalimat B merupakan kalimat majemuk setara yang terdiri dari dua klausa. Yang ketiga, kalimat efektif. Kerap dalam hikmat mendefinisikan kalimat efektif sebagai kalimat yang mempersoalkan bagaimana ia dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulisnya, sebagaimana dapat mewakilinya secara segar dan sanggup menarik perhatian pembacanya terhadap apa yang dibicarakan. Dari penjelasan di atas, mengidentifikasikan bahwa kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan oleh penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembaca. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan dalam penulisannya. Misalnya, kalimat yang diucapkan kepada tukang beca. Berapa bang ke pasar Rebo? Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap. Berapa saya harus membayar bang bila saya menumpang beca? Abang ke pasar Rebo. Syarat kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasannya dan mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri kesatuan gagasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan. Contohnya itu kalimat yang salah: di kampung-kampung terpencil pendidikan sudah digalakan. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contoh kalimat yang salah: anak itu tidak mau pulang ke rumahnya, ia pun bersembunyi di dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. Contoh kalimat yang salah: Tiwi baru saja pulang dari Bandung,
sedangkan Ida dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi. Keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimat yang salah: kampus UHAMKAM yang terletak di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Yang A, koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, kalimat yang baik: adik memakan ikan kembung tadi pagi. Kalimat yang tidak baik: ikan memakan kembung tadi pagi. Yang B, kepaduan sebuah kalimat akan rusak karena mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Contoh kalimat yang kurang padu: sejak lahir manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat atau tanpa kepada. Yang C, kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Contoh kalimat yang tumpang tindih: banyak para penjahat mencoba melarikan diri. Seharusnya cukup banyak penjahat atau para penjahat saja. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi ketekanan pada sebuah kata. Penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contoh, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contohnya, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang, kemajuan kesadaran politik, kesadaran masyarakat. Yang ketiga, ada pertentangan kata atau frasa. Pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekan suatu gagasan. Kita bisa mengatakan secara langsung hal-hal berikut dengan konsekuensi bahwa tidak terdapat penekanan. Contoh, anak itu bukan rajin dan jujur, tetapi curang dan licik. Yang keempat, partikel penekanan. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat sebagai partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Contohnya, saudaralah yang bertanggung jawab dalam soal itu. Variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Yang ada beberapa cara sebagai berikut. Yang A, variasi sinonim kata. Contohnya, 1000 armada Amerika Serikat dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang B, variasi panjang pendeknya kalimat. Contoh, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan hati, kegelisahan tentang cinta, keprihatinan tentang tatanan hidup, kehancuran sistem politik, serta sebagai sarana media. Paralelisme. Paralelisme merupakan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Ada contohnya, baik mereorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan menyelewengan serta membolis. Keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran
adalah suatu proses yang berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Ada beberapa hal dasar tentang berpikir logis, yang itu ada definisi batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Ada contohnya dari definisi. Yang pertama itu ada definisi berupa sinonim kata. Yang kedua ada definisi berdasarkan etimologi. Yang ketiga ada definisi formal atau real atau disebut juga definisi logis. Yang B, generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacamnya. Baiklah, mungkin hanya ini materi kalimat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.